Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita sudah bangun dengan segar. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya dan doa kita di pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Tuhan boleh memberikan kami hidup yang baru di pagi hari ini. Tuhan sudah menyertai kami semua dalam jam istirahat kami tadi malam, dan sekarang kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Bapa, bekalilah kami dengan sabda-Mu, supaya kami dapat berjalan sertanya, hingga sepanjang hari ini kami dapat jalani dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 7 dan 8 demikian. Maka kami juga saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman-Mu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nampaknya kekristenan dan penderitaan tak dapat dipisahkan. Semua orang Kristen tentu tak mengingini ada penderitaan. Tapi faktanya sejak dari gereja pertama, abad mula-mula, gereja sudah sangat dekat dengan penderitaan. Bahkan semua orang di seluruh dunia ini, penderitaan rupanya menjadi sahabat karib yang tak terhindarkan. Inilah sebuah kebenaran yang paling tidak disukai oleh orang Kristen. Tetapi meskipun demikian, iman Kristiani dan penderitaan akan seringkali berjalan bergandengan tangan. Paulus pun telah mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa kesusahan akan datang. Kesusahan yang dialami tak dijelaskan dalam bagian ini, tapi masalah yang dialami oleh orang Kristen di Tesalonika adalah adanya tekanan dari para pengajar sesat yang berusaha merongrong pelayanan yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus dan mengajarkan ajaran sesat. Sekarang kesusahan itu sudah datang, demikian kata Paulus dalam ayat yang ketiga. Kini Paulus mencemaskan iman jemaatnya itu, dan karena itu ia mengirim Timotius untuk menguatkan dan menasihati mereka, sekaligus untuk mengetahui perkembangan iman jemaat di sana. Puji Tuhan, Timotius akhirnya kembali kepada Paulus dan membawa kabar yang sangat menggembirakan bahwa iman dan kasih jemaat Tesalonika tidak tergoyahkan oleh penderitaan yang mereka alami di sana. Berita ini sangat menghibur Paulus, yang saat itu sedang mengalami kesulitannya sendiri. Karena itu Paulus memanjatkan doa syukur, doa permohonan, agar Tuhan sendiri senantiasa memelihara mereka dan menambahkan kasih serta iman kepada orang-orang di jemaat Tesalonika. Ada hal yang menarik di dalam ayat 7 dan 8. Seperti jemaat Tesalonika, kita pun akan diterpa penderitaan. Suatu waktu kita akan mengalami pergumulan, bahkan mungkin telah kita jalani, ataupun sekarang sedang kita gumuli. Baik jika kita ingat bahwa ketika penderitaan itu datang menerpa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita goyah apalagi jatuh. Sikap yang benar saat kita mengalami pergumulan adalah tetap bersandar pada Tuhan.
Saat ini kita masih bergumul tentang pandemi COVID-19. Baik untuk tidak terus-menerus bertanya mengapa terjadi. Kapan berakhirnya? Ini salah siapa? Tetapi kita diam di kaki Tuhan, menyerah sambil terus menghayati kebaikan-kebaikannya. Dalam webinar yang saya ikuti beberapa saat yang lalu, hal yang baik dilakukan anak-anak Tuhan, kata pembicara adalah mengembangkan teologi diam. Saya berpikir, apa arti teologi diam? Teologi diam berarti memiliki sikap hati untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, menghadapi situasi yang buruk dalam hidup kita. Sebab mencari penyebab dan terus mencoba mencari solusi dengan cara sendiri, bahkan terus-menerus mempertanyakan tentang Tuhan dalam persoalan ini. Kadang Tuhan lebih memilih diam, karena tidak semuanya Ia mau jawab. Dan memang saudara sekalian, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita sungguh tak mengerti. Karena memang Allah memilih diam. Dan karena itu cara yang terbaik ada sebagai orang percaya adalah apa yang dikatakan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Inilah inti dari teologi diam, saudara sekalian. Dengan bertobat dan tinggal diam, dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita menghadapi setiap situasi yang menimpa hidup kita. Saudara, waktu penderitaan melanda hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan berdaulat untuk memelihara dan menjaga kita. Kita hanya perlu berdoa dengan iman dan kasih untuk tetap bertahan, sehingga kita dapat mengalami pertolongannya yang tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah berdoa. Bapa di surga, ajarlah kami untuk tetap tinggal diam dan percaya di hadapan-Mu, menghadapi berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami yang kami tidak mengerti jawabnya. Bantulah kami ya Tuhan, untuk menemukan ketenangan dan kekuatan di dalam Dikau, sehingga melewati berbagai-bagai penderitaan dalam hidup kami semakin menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini, sertailah di dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Melewati berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi, biarlah dengan tinggal diam dan percaya di hadapan Tuhan, kami sungguh mempunyai kekuatan baru. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.